Semenjak 500 tahun sebelum Masehi, mumi-mumi Fir'aun dikuburkan pada daerah Mesir kuno. Para arkeologis telah menemukan kandungan di dalam mumi-mumi tersebut yang berupa minyak kamfer, mur, minyak juniper, beeswax, dan resin lainnya. Mumifikasi atau proses pengawetan mumi telah diteliti menggunakan kamfer karena sifatnya yang wangi dan antibakteri. Sampai saat ini, kamfer atau kapur barus tetap dipakai dalam proses penguburan dalam ajaran agama Islam. Lalu, dari mana kapur barus berasal? Kapur barus yang digunakan untuk pengawetan mumi Fir'aun pada zaman kuno ini berasal dari sebuah kota pelabuhan di pesisir barat Sumatera Utara, bernama Barus. Barus merupakan kota produsen kamfer terpenting di dunia pada zaman kuno. Dari situ didapatkannya nama kapur barus. Istilah kamfer merupakan nama dari bahasa-bahasa Eropa yang dipinjam dari istilah Arab, yakni kafur. Sejak abad ke-2 Masehi, Barus sudah dikenal orang Yunani sebagai bandar niaga bernama Barusai yang menghasilkan bahan-bahan wewangian atau kamfer. Mulai abad ke-4 sampai ke-10 Masehi, Barus menjadi pusat perdagangan komoditas kamfer dunia. Barus juga melewati jalur rempah, jalur perdagangan yang sangat strategis yang melintasi timur Asia sampai barat Eropa. Karena itu, Cina, Indochina, Asia Tenggara, India, Persia, Timur Tengah, bahkan Afrika banyak yang bersinggah ke kota Barus untuk berdagang kapur barus. Hal ini yang menjadikan kota Barus secara tidak langsung mendapatkan keuntungan berkat jalur rempah. Pada saat itu, kapur barus menjadi barang yang bernilai sampai dapat menarik perhatian orang Eropa dan Timur Tengah. Harga kapur barus juga bisa sampai semahal emas. Karena mahalnya harga kapur barus pada zaman itu, kapur barus sampai dijadikan souvenir kerajaan dan juga sebagai alat pelengkap yang keramat untuk ritual ataupun upacara adat. Bangsa-bangsa yang secara signifikan menyinggahi Barus pada saat itu adalah bangsa Arab, bangsa Armenia, dan bangsa Persia. Dapat ditemukan catatan sejarah bangsa Arab sejauh 851 Masehi yang tertulis bahwa Barus atau disebut juga Pansur merupakan daerah penghasil pisang, beras, sutra, serta kamfer dan mutu yang sangat baik. Selain untuk ritual dan mumifikasi, kapur barus juga digunakan dalam banyak hal lainnya, seperti sebagai bahan obat serbaguna, pewangi, antibakteri, ramuan kesehatan, bahan pembuat manisan, dan bahkan sebagai bahan hidangan gurih dan manis pada abad ke-10. Tetapi, bagaimana bisa kapur barus dikonsumsi dengan aman? Apakah kapur barus tidak beracun untuk tubuh manusia? Kapur barus yang kita kenal sekarang bukanlah kapur barus yang murni. Kapur barus yang dipakai di zaman sekarang adalah naftalena, hasil wewenangian sintesis kimiawi yang berharga lebih murah. Kapur barus murni berbentuk getah atau cairan yang berasal dari dalam batang pohon Drinobalanopos aromatica dan Cinnamomum camphora atau laurel camphor. Kapur barus murni dapat digunakan dalam dunia medis untuk banyak hal, seperti untuk mengatasi gangguan pernapasan, meredakan rasa gatal akibat gigitan serangga, meredakan luka bakar, mengobati infeksi jamur pada kuku, menyehatkan rambut, mengobati pembekakan dan juga peradangan. Dalam zaman ini, kapur barus sintetis yang sering kita lihat digunakan untuk menghilangkan bau lembab, mengharamkan ruangan, mengusir serangga, menyingkirkan kutu kasur, dan sebagainya. Dari gambaran bersejarah masa lalu, kita mengenal bahwa kapur barus adalah produk budaya Nusantara yang sangat penting pada masa lampau. Tetapi sayang sekali, sampai saat ini kedudukan kapur barus sebagai produk kebudayaan bangsa Indonesia masih belum diakui sebagai salah satu warisan budaya bangsa yang menakjubkan. Ditambah lagi, produk kapur barus yang saat ini dijual di pasaran sebagian besar adalah produk impor. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita mendukung dan membeli produk domestik. Dengan membeli produk domestik, diharapkan kita dapat membantu para usahawan lokal dan dapat mengapresiasi kapur barus sebagai kekayaan bangsa kita.